nongkrong santuy tempatnya di sini. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan kemudahan selalu dalam menjalankan hidup ini. Baik, jadi pada segmen kali ini kita menghadirkan segmen terbaru dari Nongkrong Santuy yaitu Nongkrong Online. Jadi kali ini kita mendatangkan seorang tamu sebagai pengisi acara kali ini, di mana cukup menarik topik pembahasannya. Kira-kira apa sih topik yang akan dibahas nanti? Mari kita lanjut ke teman kita terlebih dahulu, Saudara Kevin. Halo, Saudara Kevin. Oke, Halo. di sini saya sudah bersama Saudara Kevin, yang sekarang dia menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Mesir. Oke, jadi dia akan jadi Alhamdulillah. narasumber pada hari yang berbahagia ini, walaupun banyak bencana yang melanda kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Oke, Jadi siap. seperti yang kalian lihat di samping saya ini adalah Saudara Kevin, dan bagi kalian yang berminat, dia juga masih jomblo. Tidak, di sini udah ada yang perlu dijaga. Kita taruh di bawah. Oke. Halo, Ntar Saudara Kevin. tolong tulis aja di bawah. Oke. Halo, halo, halo Kak Mas Abian. Gimana kabarnya? Gimana Mas? Sorry, kurang jelas. Gimana? Oke, gimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Abian gimana? Sehat? Oh, seperti yang Anda lihat pada kesempatan Saya kali lihat ini. sepertinya semakin subur Mas Abian nih kelihatannya. Sepertinya selalu senang dalam segala hal, selalu diambil positifnya pasti selalu. Ini kelihatan sekali berbeda dengan sebelumnya. Masya Allah. Karena saya hidup di Indonesia, tanah yang subur dan kaya raya. Iya, karena sawah ladang terbentang luas. Iya, katanya. Oke, jadi ngomong-ngomong nih, kan Saudara Kevin ini melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi di negeri Fir'aun nih. Apa sih Ya yang Mas. memotivasi Saudara Kevin ini ingin melanjutkan studi di negeri Fir'aun ini? Sebenarnya karena tidak ada pilihan lain. Oh, Enggak, sorry. Enggak. ada pilihan lain. Jadi ada apa dengan perguruan tinggi di Indonesia? Enggak. Itu cuma sekedar guyon aja guyon. Oke, Sebenarnya kan dulu saya di pondok, ya kan. Yang mana sempat mendalami beberapa ilmu terkhusus dalam agama gitu Mas, ya kan. Terkhusus dalam agama eh, dan insya Allah ingin mendalami lagi. Kemudian waktu itu ada kesempatan, kalau kesempatan nggak diambil, kalau kesempatan kita biarkan, nggak ada yang namanya kesempatan kedua. Benar nggak Mas? oke, betul. Benar Memang kan ya? kunci jika Anda Ya, ingin sukses, gitu. jangan lewat kesempatan yang berada di depan Anda. Makanya kalau Iya, ada sedikit kesempatan, kalau kita tahu bakal insya Allah prospek yang bagus ke depan, udah jalankan saja dulu. Makanya itu. Waktu itu ada kesempatan, alhamdulillahnya dengan berbagai hal, alhamdulillahnya diberi kesempatan oleh Allah lanjut ke sini. Gitu Mas. oke, alhamdulillah. Jadi memang motivasinya memang ingin memperdalam ilmu agama ya. Ah, alhamdulillah. Hmm, Insya Allah. ada peminatan menjadi dukun. Canda.
Enggak. Jangan Mas, itu kan tidak boleh diagamakan juga. Masa ya kita ke sini belajar jauh-jauh, ntar ke Indonesia jadi dukun kan nggak lucu lah. Wow, menjadi drill kahin. Oke. Jadi Lanjut Mas, ngomong-ngomong, apa lagi nih? Ya, gimana? enggak, apa gimana tadi? Sorry, saya potong dari sorry. Oke. Jadi ngomong-ngomong nih saudara Kevin kan melanjutkan studi di Mesir. Eh, Banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang pengen melanjutkan studi ke tingkat internasional ya, yaitu ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri di berbagai macam negara. Cuman Hmm. jika karena Mesir sendiri ini melanjutkan studinya di Mesir, itu bagaimana sih? Misalkan saya nih, saya mempunyai keinginan di umur saya yang sudah eh, tidak mudah untuk mengawali Ian, iya, iya, mengawali iya. perkuliahan Untuk memulai bahasanya dari, saya hmm, nol ya, kita mulai dari ya, nol kembali. ya. Nah, itu gimana sih menurutnya Mas Kevin? Ini apa namanya? Kalau misalkan kalau mau lanjut ke sini, untuk batasan umur itu insya Allah sih nggak ada Mas. Tadi kan ini sedikit menyinggung tentang umur kan ya Mas, benar kan? Ya, itu kan untuk batasan umur Eh, ya. Jadi bebas ya, nggak ada. bebas Ngomong-ngomong lah. nih, Ya, di Indonesia kan seperti yang kita tahu jika kita ingin masuk perguruan tinggi kan ada beberapa jalur seperti mandiri, beasiswa, SBMPTN, prestasi, orang dalam, dan lain iya sebagainya. iya iya. Kalau itu sama nggak sih caranya kayak gitu? Kalau untuk orang dalamnya itu kayaknya nggak ada, nggak ada. Berarti Oke, kita udah otomatis coret ya, udah kita coret ya Mas. kita oke. Udah coret. Jadi jalur ke sini itu ada yang umum, ada yang buat umum, terbuka untuk siapapun, dan ada juga yang jalur via beasiswa gitu. Ada beberapa jalur yang kalau beasiswa. Kalau yang untuk umum, untuk saya sendiri itu lewat jalur Pusiba, ada lagi yang lewat Kemenak. Itu ada 2 jalur, itu Mas. Oke. Eh, Bisa dijabarkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena mungkin Uh, tidak ya. mengetahui bahasa seperti musibah dan lain sebagainya. Nanti dikitanya Oh iya, musibah. oke oke. Oh sorry sorry. Iya, oke oke. Jadi itu untuk saya tahun 2020 ya kan. Itu jalur yang aku lewatin itu Pusiba, Pusat Studi Bahasa Arab. Tuh, itu disingkatannya Mas, bukan musibah. Musibah ya. Itu waktu kemarin jalur keberangkatannya. Untuk yang lain itu ada lewat jalur Kementerian Agama, itu Kemenak, itu jalurnya. Itu yang umum. Kalau yang buat jalur beasiswa itu ada jalur misalkan dari Gontor. Tapi kalau buat Gontor itu buat orang dalam. Maksud dari sini orang dalam itu orang internal, Mas. Ya, orang Oke. mungkin apa Alumni. namanya tuh santri lah, alumni Hmm. lebih tepatnya alumni Gontor. Kalau misalkan mau cari yang tadi kan kalau contoh Gontor itu untuk orang-orang Gontor, mungkin kalau yang di luar itu contohnya kayak NU itu mengadakan tahun lalu itu sepertinya ada seleksi deh NU. Terus ada lewat Basnas kalau nggak salah. Seperti itu Mas. Oke. Jadi Mm-mm. ada banyak banyak tingkatan. Jadi Ada. bagi kalian yang mempunyai minat untuk kuliah di Mesir, jangan takut dan jangan bingung karena ada banyak
jalan yang bisa ditempuh, ya, terutama di kalian-kalian yang mempunyai institusi-institusi atau organisasi yang mengadakan seleksi untuk penerimaan beasiswa, ya mungkin Anda beruntung. Jika kalian yang belum beruntung karena belum menjadi bagian dari tempat-tempat yang mengadakan seleksi beasiswa, bisa menggunakan jalur Pusiba atau Kementerian Agama. Kemenak, ya. Ya, siap. Untuk kotanya sendiri itu dibatasi atau tidak ya dalam 1 tahun pemberangkatan? Dibatasinya jelas dibatasi. Tapi jumlah pendaftar itu pasti membludak, pasti itu. Tahun lalu itu kalau nggak salah ya mungkin sekitar 2.000-an, bisa jadi lebih. Sepertinya ya Mas, perkiraan lah hitungan kasar sekitar 3.000 atau mungkin bisa jadi lebih, antara 3.000-an lah Mas itu. Ya, yang diterima. mendaftarkan diri. Oh, mendaftarkan diri. 1.700. Ya, Yang sekitar diterima yang berangkat sekitar 1.700-an gitu Mas. Jadi terus nanti jadinya ada seleksi ya dari jalurnya Mas Kevin sendiri lewat jalur Pusiba itu sebenarnya itu sistemnya bagaimana sih? Apakah mereka hanya menyediakan tempat untuk ujian atau dia yang mengurus hidup kita sampai nanti di sana gitu? Lalu untuk jalur-jalur yang lain, apakah ada yang melakukan hal seperti yang di jalur Pusiba atau semuanya berbeda-beda? Oh ya, oke. Kalau Pusiba itu mereka menyediakan, kalau di tempat kita seperti bimbingan gitu Mas. Iya. Maksud dalam kan kalau di Azhar ini ya Mas, di Azhar itu harus namanya apa sih itu namanya, pelatihan bahasa setahun gitu Mas. Itu kalau Pusiba sendiri itu menyediakan pelatihan bahasa yang mana diwajibkan di Mesir, tapi Pusiba itu mau menyediakan tapi yang di Indonesia gitu Mas. Itu kalau yang Pusiba. Itu Kalau yang dilakukan Kemenak itu atau seleksi? ya. Pelatihan ini dilakukan setelah seleksi atau sebelum seleksi? Setelah seleksi ntar jadi camaba, calon mahasiswa baru itu dikasih opsi waktu yang tahun akan datang ya, tahun yang akan datang itu bakal dikasih opsi mereka mau ambil bimbingan bahasa Arab di Indonesia atau di Mesir gitu. Kalau di Indonesia berarti mereka masuk Pusiba, kalau di Mesir itu masuknya Kemenak gitu Mas. Itu berarti zaman pandemi ini bimbingannya bimbingan online ya Mas? Iya, kemarin waktu zaman saya itu online semua. Transisi dari offline ke online. Oke, jadi untuk pihak-pihak yang membuka bimbingan online ini itu hanya satu atau banyak? Kalau untuk yang bimbingan itu kan emang terkhusus Mas, terkhusus jadi cuma itu doang, nggak ada lagi yang lain. Jadi mereka yang tadi saya bilang para camaba dikasih 2 opsi Mas, 2 opsi, yang satu mau ikut yang Pusiba, yang mereka bimbingan belajar bahasa Arabnya itu di di Indonesia, atau yang opsi kedua itu yang Kemenak, tapi mereka belajarnya di Mesir gitu. Jadi bukan yang ini Mas, bukan private, bukan privat ya, bukan privat belajar bahasa Arab itu bukan. Ini jadi syarat kuliahnya itu harus belajar dulu itu
baru boleh masuk kuliahan gitu Mas. Oke, jadi untuk kalian-kalian yang merasa belum bisa menguasai bahasa dengan benar, jadi seperti kita ketahui di perguruan tinggi sana itu hanya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris juga, saudara kalian? Kalau bahasa Inggris sendiri itu untuk yang umum, yang umum. Umum. Kalau Oke, yang jadi untuk yang kayak kalau agama, oke. Jadi ya, untuk agama bahasa Arab dan untuk yang umum bahasa Inggris ya. ya, Cuman kalau di ya jalur betul, musibah dan kemenak itu hanya bisa mengambil agama ya. ya betul. Cuma bisa ambil agama. Oke, jadi bagi Kalau yang kalian mau yang umum, oke, bagi ya, jalur umum berarti lewat jalur beasiswa. ya yang tadi saya sebutkan itu bisa di Oke, cross check mungkin, bisa ngambil di NU, bisa ngambil di Basnas, atau satu lagi Gontor tapi yang untuk alumni Gontor itu Mas, terkhusus lah. oke, jadi untuk kalian yang eh, tidak mempunyai apa misalnya pengetahuan dalam pencarian, misalkan kalian mempunyai cita-cita ingin kuliah di Mesir atau ingin memperdalam agama kalian, sumpah kalian masih belum diberi rezeki beasiswa, tapi kalian ingin kuliah di sana, kalian masih bisa mengikuti jalur musibah dan kemenak. Dan untuk kalian mengikuti jalur-jalur tersebut, terutama jalur musibah ya Mas, dan merasa Ya, mempunyai bahasa Arab yang pas-pasan atau bahasa Arab yang acak-acakan, itu kalian jangan takut karena nanti dari seperti yang Mas Kevin jelaskan tadi di Musib sendiri itu juga open bimbingan online ya Mas selama pandemi dan di eh, transisi jadi bukan ini Mas. Ah, oh halo, cek, sebentar, saya sedikit oke sedikit oke ini apa namanya, sedikit koreksi. Jadi Pusiba ini bukan ini Mas, bukan untuk bimbingan pertama ya, maksudnya oh bukan bimbingan, bukan. Jadi, halo, iya halo halo saya ya, mendengarkan. oh, sorry. Ya, ya. Jadi Pusiba itu buat bimbingan setelah lulus seleksi. Setelah lulus Setelah seleksi. lulus seleksi, ya setelah lulus seleksi, mereka dikasih pilihan apakah dia mau bimbingan bimbingan di Mesir atau di Indo gitu Mas. Jadi bukan yang bimbingan yang pertama emang belum bisa atau emang mau bisa, bukan itu Mas. Itu Oke agak oke. dikoreksi ya, tolong dikoreksi juga. Oke Ya, oke mohon maaf iya iya. ya salah dalam pengertian. Jadi Iya iya. untuk kalian yang sudah melakukan seleksi, mungkin jika mungkin bahasanya kurang dan lain sebagainya untuk persiapan menatap kuliah di negeri Fir'aun akan dibina lagi oleh jalur-jalur Ah, masing-masing. ya. Oke, lalu Hmm. kita sebagai calon mahasiswa Mesir yang sudah diterima, itu ada persyaratan apa sih agar kita bisa menginjakan kaki di negeri Fir'aun ini? Persyaratannya semua udah, eh, persyaratannya yang pertama lulus dulu Mas, lulus seleksi dulu. Ya, Itu lulus itu paling penting. yang Ya, lulus itu paling penting. pasti Dan pasti. eh, Lalu apakah lulus sampai lulus oke? gimana Jadi gimana? Lanjut apakah aja Mas, gimana? harus mempunyai klasifikasi khusus seperti ada orang yang mempunyai penyakit misalnya terbatasi dengan penyakit tidak boleh di sana atau bagaimana itu tidak ada ya? Untuk penyakit mungkin penyakit dalam Mas, penyakit dalam. Waktu itu sempat diwanti-wanti Nah, untuk, disuruh untuk beradaptasi. eh, mungkin
lebih condong untuk beradaptasi ya Mas. Tentu kan sebagai apa namanya, Mas Apian juga orang kesehatan juga pasti paham untuk mungkin penyakit dalam lebih baik diobati terlebih dahulu di Indonesia ya kan. Mumpung mumpung masih di Indonesia, di sedikit di apa namanya di recovery, baru biar di Mesir nggak terlalu ini. Mas paling diwanti-wanti penyakit dalam gitu. Yang kemarin sempat masuk ke apa namanya masuk ke peraturan itu ya, seperti wanti-wanti yang punya penyakit dalam apa, saya sendiri juga lupa apa jenis penyakit dalamnya apa gitu Mas. Ya, oke. Lalu ketika kita sudah Gitu. Oke. Lalu ketika kita sudah lulus dan menginjakan kaki ke Mesir itu, apakah ketika sampai sana kita hanya akan menjadi orang yang bingung karena kita baru menginjakan kaki di negeri Fir'aun? Nah, oh, kalau untuk itu nggak mungkin Mas, ya kan. Eh, berhubung kalau itu kan masuknya udah tanggung jawab agen. Jadi kan kalau ke sini kita itu udah namanya kalau bahasa inilah bahasa apa namanya bahasa orang kayak orang awam gitu ya, itu agen. Tapi kalau di kita sebutannya mediator. Itu jadi kita sebelum berangkat ke sini kita eh, dipersilakan untuk memilih mediator. Contohnya kayak mediator IKPM, itu IKPM buat orang-orang gontor atau di luar gontor pun silakan masuk gitu. Itu ada salah satu contohnya IKPM mediator IKPM, terus mediator Mumtaza ada sendiri itu yang besar, adalah banyak mediator gitu. Itu yang biasanya kita sebut kalau di orang awam agen, tapi kalau di kita namanya mediator. Mereka yang Oke. mengurusi semua Mas, mereka yang mengurusi semua mulai dari tiket, mulai dari pemberangkatan, mulai dari visa, terus mulai dari apa namanya, kalau saya kemarin di KPM itu difasilitasi pencarian rumah gitu, Oh, mencari pencarian rumah ya, terus kayak peralatan kita sehari-hari di sini seperti kasur, lemari dan lain sebagainya Mas gitu. Jadi kalau kata Mas Abian tadi, apakah kita ke sini bakal linglung ya? Gimana kata ya? Itu Ya, enggak, maksudnya insya Allah enggak. Ibarat kata kayak kayak ini ya Mas, kayak kayak orang hilang gitu ya, kayak orang hilang, enggak, insya Allah enggak. Insya Allah. Udah ini, udah apa namanya? Udah terkonsep lah, udah terkonsep, tertata rapi, udah tertata rapi, insya Allah. Gitu Mas. Oke, siap, siap. Oke, jadi Ya. untuk kalian yang ingin kuliah atau melanjutkan studi di Mesir ya, jangan khawatir karena kalian mempunyai banyak jalur yang bisa kalian pilih dan ketika kalian sudah diterima pun kalian tidak perlu bingung karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh saudara Kevin ini, dari kita berangkat sudah ada yang mengatur eh, yang Oke, biasa disebut dengan mediator, namun lebih terkenal di Indonesia dengan nama agen. Oke, agen. Oke, siap. Oke. Ya, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu ya, saudara Kevin. Oke, siap. Siap Mas. Mungkin Oke. untuk pembahasan apa sih Mesir, bagaimana pergaulan di Mesir, Ya. dan bagaimana uh, pembiasaan yang ada. Masyarakat. Ya, Hmm. mungkin kita akan bahas di part 2. Oke, Oke, jadi siap Mas. untuk kalian yang menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan share karena saya yakin info-info ini berharga dan untuk kalian yang uh, belum tercapai ke cita-citanya, terus semangat agar bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Dan juga jika kalian ingin melanjutkan studi di Mesir ini, video ini bisa membuka wawasan sekitar apa sih yang kita lakukan kalau kita ingin kuliah di Mesir. Oke, berhubung durasi yang sudah lewat waktu Lumayan. seperti yang dijanji. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih untuk saudara Kevin sudah mau jadi narasumber Oke, di kembali. forum online kita kali ini. Ya, saya Siap, mohon maaf siap, siap. apabila
banyak sekali kekurangan ya, seperti mungkin karena ini ya pertama kalinya ya. Iya. Oke, Apa Mas? Oke, iya siap. oke. Jadi nanti kita membahas masalah Mesir, bagaimana sinyal di sana dan lain sebagainya di part kedua. Maka jangan lupa nanti Oke, oke, oke. hanya di nongkrong santuy, tempatnya Tempatnya di sini. di sini. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kak Keswin. Oke, bye. Jumpa teman-teman, oke. Bye-bye. Bye.